Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahim mitur anu nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam wassalatu sareng ari rahmat wassalamu pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep utusan Allah tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du anapun din sabada maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam. Maksud Bapak kalian harus hafal dari sini sampai wa ba'du itu jika suatu saat disuruh bicara ya. Nah pertama kan kita salam dulu, udah dia baca ini Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Bilang semua gitu, tapi jangan diterjemahin. Baru kamu ngomong, ya. Ini minimal ini bagus ya. Kalau Bapak mah suka pakai ta'awud. Ta'awud basmalah biar lengkap gitu. Kan sunat cuman juga. Di cermat salam mah begitu. Bahkan sekarang Bapak punya ciri khas ya. Sebelum salam itu Bapak salawat dulu ke Nabi. Sama ibu kan sama jamaah gitu kan. Kan rata-rata hafal salawat gitu. Salawat dulu ke Nabi baru kita salam ke mereka baru baca mukadimah ini ya. Jadi kalian laki-laki suatu saat mungkin disuruh bicara minimal tahu itu sedikit juga ya. Kita kasih sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib kalawan wajib syar'i ala kulli mukallafin kasatiap mukallaf naon aya ripa kudu makrifat ieu si mukallaf makana perkara yajibu anu wajib akli ieu ma pihak ta'ala di hakna Allah ta'ala wa masareng kana perkara yastahilu anu mustahil akli ieu ma di hakna Allah ta'ala wa masareng kana perkara ya juju anu wenang akli ieu ma di hakna Allah ta'ala payajibu mang wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala di hakna ta'ala naon al wujudu sifat wujud wadiduhu sareng ari lalawananana sifat wujud eta al adamu nya udah gitu aja eta al adamu Adam hartina gitu sok eta al adamu Adam hartina wadalilu sareng ari anu nuduhkeun kamari naon wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana wujudna Allah eta wujudu hadihil mahlukoti ayana ieu pirang makhluk wayajibu sareng wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala di hakna
ta'ala naon al-qidamu sifat qidam wa maknahu sareng ari maknana sifat qidam eta hutang Allah saestuna Allah ta'ala eta la awala hanteu aya kawitanana lahu pikeun ka Allah ta'ala. Jadi wajibu sareng wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala dihakna Allah naon al-qidamu sifat qidam wa maknahu sareng ari maknana qidam langsungnya wa maknahu sareng ari maknana qidam eta annahu ta'ala saestuna Allah ta'ala eta la awala hanteu aya kawitanana lahu pikeun Allah ta'ala lahu pikeun Allah teu lahu ka Allah ta'ala meningkat nya lahu ka Allah ta'ala gitunya eta la awala hanteu aya kawitanana lahu ka Allah ta'ala wajibu sareng wajib kalayan akli pihakihi ta'ala dihakna Allah ta'ala naon al-qidamu sifat qidam wa maknahu sareng ari maknana qidam eta annahu ta'ala saestuna Allah ta'ala eta la awala aya kawitanana lahu ka Allah ta'ala wajibu sareng wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala dihakna Allah ta'ala naon al-qidamu sifat qidam wa maknahu sareng ari maknana qidam eta hutang Allah saestuna Allah ta'ala eta la awala hanteu aya kawitanana lahu ka Allah ta'ala wajibu sareng wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala dihakna Allah ta'ala naon al-qidamu sifat qidam wa maknahu sareng ari maknana qidam eta annahu ta'ala estuna Allah ta'ala eta la awala hanteu aya kawitanana lahu ka Allah ta'ala wajibu wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala dihakna Allah ta'ala naon al-qidamu sifat qidam wa maknahu sareng ari maknana qidam eta annahu ta'ala saestuna Allah ta'ala eta la awala hanteu aya kawitanana lahu ka Allah ta'ala. Jadi yang kedua ini istilahnya qidam ya. Sifat qidam, arti qidam itu tidak ada awal, tidak ada permulaan. Di Al-Quran itu surat Al-Hadid ayat ketiga ya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu ila akhirih. Ila akhirih itu maksudnya duit kaberes gitunya. Wal awalu, huwa dialah Allah. Al awalu yang awal ketika makhluk belum ada. Maksudnya ketika makhluk belum ada, Allah itu sudah ada gitu. Dan adanya Allah itu memang tidak ada
permulaannya. Arti kidam itu begitu, tidak ada awal. Beda dengan kita, kalau kita hadis ada tuh ada awalnya. Siapa yang tahu bahwa kita itu ada awalnya? Ibu kita. Ya kita nggak ingat. Tanya aja ke ibu, kapan tahu lahirnya tanggal sekian jam sekian, tahu. Dia yang merasakannya kok. Lebih hafal gitu. Jadi kita tuh asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Itu disebut hadis ya. Dulu kan pernah Pak bilang bahwa sesuatu yang adanya belakangan suka disebut hadis kan, anyar gitu, hadis teh anyar. Dulu nggak ada, sekarang ada, oh berarti baru. Nah, terbarunya makhluk ini menunjukkan ada yang membuat gitu ya. Semua barang yang baru pasti ada yang membuat. Bapak tuh paling kagum itu sama Al-Quran ya, karena nggak ada yang bisa membuat Al-Quran. Dulu Musailamah Al-Kadzab pernah bikin Quran-Quranan gitu, tapi tetap nggak bisa membandingkan Al-Quran. Berarti jelas Al-Quran itu mukjizat, bukan buatan manusia. Nabi Muhammad sendiri nggak bisa dituduh kan, nggak sekolah Nabi. Justru yang sekolah itu Zaid bin Sabit, sekretaris beliau gitu. Jadi bersih Al-Quran. Berarti itu meyakinkan kita benar-benar ada Tuhan gitu. Hanya Allah maksudnya ya. Kan kalau orang ateis mah tidak meyakini adanya Tuhan. Jadi bumi ini, alam ini kidam gitu. Kidam menurut mereka. Di kita juga ada namanya Mu'tazilah, meyakini bahwa makhluk ini kidam, tidak ada awalnya gitu. Makanya ia termasuk aliran sesat walaupun sholat, zakat ya, Islam Mu'tazilah. Karena dalam penjelasan tentang sifat kidam ini ada 4 hal yang harus kita yakini. Pertama, meyakini Allah itu kidam, tidak ada awalnya. Kedua, meyakini makhluk itu wajib hadis, tidak ada yang kidam ya. Nah, makanya yang meyakini kidam itu Mu'tazilah ya, jadi imannya tetap belum sah. Jadi pertama kita meyakini Allah itu kidam. Kedua, wajib diyakini makhluk itu tidak ada yang kidam, mustahil kidam ya. Kemudian yang ketiga, wajib diyakini Allah mustahil baru. Dan yang keempat, kita meyakini bahwa makhluk itu wajib baru. Berlawanan gitu. Nah, target dalam ilmu ini adalah ma'rifat. Ma'rifat itu kita memiliki keyakinan dengan dalil. Dan dalil itu minimal 2 ya. Dalil akli ijmali, dalil logis yang ringkas, dan dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran atau hadis ya. Jadi ilmu tauhid ini dalil-dalilnya itu sifatnya qat'i, pasti gitu, tidak ada yang meragukan, sehingga orang meragukan murtad. Tidak ada khilafiyah dalam masalah ilmu tauhid, sehingga ilmu tauhid yang diukur hanya ini. Yang belajar ilmu tauhid di luar ini pasti sesat ya. Jadi harga mati tauhid itu. Tauhid itu hanya satu-satunya yang diakui oleh Islam. Berbeda dengan fikih. Fikih itu sebagian dalilnya kan doni, sehingga di situ diperbolehkan ada khilafiyah selama dua-duanya ada dalilnya. Kalau tauhid nggak bisa karena qat'i. Paham Anwar? Jadi dalil tauhid itu sifatnya qat'i, pasti gitu Anwar, nggak akan salah. Sehingga yang nggak percaya kafir, yang ragu-ragu murtad. Dan satu-satunya ajaran tauhid yang dibenarkan oleh Islam ini yang mengajarkan sifat 20. Jadi kalau kalian lihat ada gerakan-gerakan pengajian bilangnya tauhid tapi tidak mempelajari ini, yakinlah itu sesat. Hanya meminjam kata tauhidnya aja. Kayak Wahabi kan bilangnya tauhid, tri tauhid itu. Kok 3? Kan tauhid itu artinya tak satu. Dari segi makna juga rancu. Hanya ini satu-satunya. Berbeda dengan dalil yang ada di fikih ya. Fikih itu sebahagian dalilnya doni. Doni itu jadi sesuai prasangka kita lah. Ya prasangka yang ada dalil. Kayak kita lihat awan gitu di belah kaler, wah
pasti di sana hujan. Nah itu kan kita mengira karena ada dalil. Nah, itu doni namanya. Oleh karena itu boleh ada hilafiah di situ. Tetapi yang kot-innya ulama musyid juga ijma sepakat. Ya. Jadi misalnya begini, fardu wudu menurut Imam Syafi'i itu ada 6. Yang 4 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis. Itu ijtihad. Ya. Tapi masalah sholat itu semua imam sama. Berdasarkan semua hadis dan dalil Al-Quran, ya, semua sepakat bahwa sholat itu hukumnya wajib. Nah, kesepakatan disebut ijma. Kesepakatan ulama mujtahid disebut ijma, itu tidak boleh dilanggar oleh kita. Kalau kita melanggar, murtad, keluar dari Islam. Tetapi kalau kita misalnya menghalalkan sesuatu yang tidak ijma, ya, itu mah tidak sampai murtad. Karena ada ajarannya di mazhabnya. Misalnya kodok, ya, di mazhab kita Syafi'i kan haram, tapi di Maliki mah enggak. Berarti itu ada hilafiah, ya. Nah kalau masalah hilafiah mah selama dia berpegang pada ajaran imamnya, walaupun dia melanggar menurut kita, ya, karena berbeda dengan kita, itu nggak murtad. Jadi yang murtad itu kalau semua imamnya sepakat bahwa hukum ini ijma gitu, ya, itu ya, kesepakatan ijma mah. Ijma itulah kesepakatan ulama mujtahid gitu aja. Ya. Sebenarnya kita itu tidak bisa, ya, memberikan fatwa. Yang dari kita mah namanya nasihat. Bisa nasihat itu berdasarkan fatwa gitu. Ya. Kayak Bapak misalnya ngajar ke kalian fardu wudu itu ada 6. Itu kan ajaran Imam Syafi'i. Berarti Bapak memberi nasihat kepada kalian dengan fatwa Imam Syafi'i gitu. Bukan hasil Bapak sendiri gitu. Sifat ilmunya kalau memang fikih itu kita selalu menginduk ke sana. Walaupun yang ngajar mah siapapun, ya, tetap pada hakikatnya kita ngikutnya ke Imam Syafi'i langsung. Dalam fikih mah dihitungnya begitu. Sedangkan tauhid, ini misalnya Bapak mengajarkan ni'in, wajib, wujud, yang pertama, yang kedua wajib kidam. Itu pertama Mu'in sama Anwar mendengar aja. Setelah dipikirkan sendiri, harus jadi keyakinan sendiri itu. Ya, nanti aku kan tiba padai gitu. Paham? Beda sifatnya. Dia mau tahu harus sendiri nanti. Kita tuh sesuai kan. Bapak juga sesuai dengan ajaran guru. Jadi itu sekarang keyakinan kita ini sekarang bahwa Allah itu wujud, kidam. Nah, gitu. Paham ya? Nah, kalau pikir tetap kita harus mengatakan ini pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i. Karena dalam fikih mah, kalau tidak ijtihad, tidak mampu ijtihad, ya, wajib taklid. Cuma ada 2 jalan. Jadi kelompok-kelompok anti taklid itu sebenarnya mereka tuh sesat. Tapi itu untuk pengetahuan kita aja, ya, jangan dibilang di orang lain bisa kesinggung. Ya, dalam hati kita mah sesat gitu. Yang menyatakan anti taklid, ya, wajib soalnya. Karena kita nggak bisa ijtihad. Ya. Dalam fikih itu Anwar yang disebut awam, ya, orang awam itu setiap orang yang tidak mampu ijtihad disebutnya awam. Walaupun Imam Bukhari ahli hadis, dia tidak mampu ijtihad, tetap dia juga orang awam dalam fikih, sehingga dia mengikuti Imam Syafi'i dalam apa? Fikihnya. Hampir semua imam hadis itu, perawi hadis, mengikuti Imam Syafi'i, taklid Imam Syafi'i gitu. Tahu mereka aturan sebenarnya. Kadang-kadang di masyarakat umum awam teh, ya, kita enggak. Ulama-ulama juga jangan-jangan selama tidak mampu ijtihad itu awam sebenarnya. Paham? Ya, jadi jangan dimaksud awam dalam agama, dalam fikih khususnya. Pokoknya semua orang yang tidak mampu ijtihad itu disebut orang awam. Jadi targetnya jelas. Pertama, dalam bidang akidah kita harus ma'rifat, tidak boleh taklid. Ya. Sedangkan dalam fikih kalau tidak ijtihad taklid. Ya. Jadi dalam fikih itu boleh taklid. Tentu pengertiannya berbeda kan, ya. Kalau di tauhid tidak boleh taklid, Anwar. Taklid itu tahu, hafal sifat-sifat Allah, tapi pas ditanya dalil nggak bisa jawab. Taklid. Taklid itu dalam masalah akidah, Anwar, itu ikhtilaf ulama. Ada yang menyatakan orang yang taklid itu, ya, di dunia dihukumi Islam karena dia sholat zakat, ya. Tapi di akhiratnya kafir. Masuk neraka gitu kan.
Menurut sebagian ulama masih di mazhab kita juga, orang yang taklid itu tidak sampai kafir di akhiratnya, tapi dia berdosa besar gitu. Tetap masuk neraka. Jadi targetnya dalam tauhid itu harus ma'rifat. Kan ya, ma'rifat itu tahu sifat-sifat Allah dan bisa mengemukakan dalil. Jadi itu harus dihafal. Harus dihafal kayak yang menunjukkan adanya Allah gitu ya. Banyak sih sebenarnya dalil akli, tapi cukup satulah, misalnya kita adanya alam, atau misalnya ada diri kita, boleh kan? Apa yang menunjukkan adanya ada diri kita, ada yang di kita menunjukkan bahwa kita ada yang menjadikan. Cukup sebenarnya itu juga kan. Kan di Al-Qur'an ya, wa fi anfusikum afala tubsirun gitu kan. Dan apa yang ada di diri kamu, apakah engkau tidak memikirkannya? Tuh kan? Coba kita pikirkan tangan ininya. Bukan buatan kita kan? Nah, itu kan udah jelas itu. Jadi setiap kita melihat sesuatu, usahakan ingat kepada Allah yang menciptakannya. Sehingga disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Aqrabu min hablil warid, dalam itu kan. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Kenapa? Kamu bisa lihat urat leher kamu enggak? Enggak bisa. Tapi coba lihat kamu, lihat tangan. Bisa ingat kepada Allah? Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya lebih dekat itu dalilnya jelas. Ya, dalilnya jelas. Karena kan dekat antara Allah dengan kita itu bukan dekat antara benda dengan benda. Buang itu. Kan sifat-sifat benda itu tidak kena ke Allah. Jadi kita enak meyakini Allah itu dekat. Karena Allah itu memang tidak ada yang menyamainya. Kadang bahasa-bahasanya sama kan, Allah itu mendengar. Tapi hakikatnya berbeda. Kalau kita mendengar kan perlu telinga ya. Allah itu zatnya yang mendengar itu. Jadi di Al-Qur'an itu kan ada laisa kamitslihi syai'un, itu teh dalil nas untuk semua sifat Allah. Allah itu adanya beda dengan makhluk gitu kan. Nah, selalu dibersihkan dari kesamaan dengan makhluk. Makanya kita suka baca subhanallah, maha suci Allah. Nah, itu. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak layak. Ya, tidak layak. Kita cukup sekarang meyakini sifat-sifat Allah aja. Nggak perlu harus sampai terbayangkan, kan Allah itu bukan makhluk, nggak bisa dibayangkan gitu. Lagi pula kan kita ingat ya bahwa yang bisa diindrak oleh indra itu kan disebut hisi kan, itu makhluk semua. Sedangkan untuk mengindrak sifat Allah kan harus akli dulu ya, harus akli. Jadi beda. Nah, yang suka kita bayangkan itu mah biasanya dilihat dulu oleh mata kan, itu mah makhluk itu mah. Jadi mungkin setan ngegoda dalam hati itu ya, ngebeleg-beg jadi makhluk apalah gitu, inilah Allah misalnya. Bukan, setan itu ngegoda. Ngegoda, hati-hati. Pokoknya tiap kudu tahu kita madat Allah. Jadi wajibkan gitu kan, wajib itu teh sifat-sifatnya. Dengan sifat-sifatnya kita cukup mengenal Allah di situ kan. Asa bernama tong bara Allah makhluknya kan pernah dijelaskan nu apal orang ka makhluknya kan sifat-sifatnya nya, muin kan jangkungna, mungkin coklat kulitna teh kan, hideung rambutna eta sifat semua kan ya. Dat mah katutup ku eta sifat ya. Rumah juga rumah putih, rumah rumah merah, rumah hijau, itu kan yang kelihatan tuh sifatnya kan. War-war itu termasuk sifat arod, bahasa tauhid arod, bentuk-bentuk itu sifat juga, arod juga. Apalagi ya, gerak atau diam itu juga arod juga sifat ya. Jadi semua yang kita lihat ini arod semua gitu. Karena adatnya tertutupi oleh arod itu. Paham nangor ya? Yang kita lihat itu kan dari orang itu, si anu mau kulitnya hidung tuh hidungna. Jalan mana teh kacir ada ketutupan ke hidungna. Paham? Datna mah enggak kelihatan. Justru sifatnya. Kamu disuruh ke Jakarta nyari seseorang bernama Anwar misalnya, yang kulitnya coklatnya, tingginya sekian senti, itu sifat-sifatnya kan. Alamatnya di sini itu juga sifat kan. Kita cari sesuatu yang itu ketemu kan, tuh cukup ku tahu sifatnya lah ya. Dulu udah dijelaskan bahwa wujud itu termasuk sifat nafsiyah. Nah, kita sekarang ke kidam itu sudah memasuki sifat salabiyah. Kan dari 20 sifat yang wajib itu terbagi 4 ya. Pertama ada yang disebut sifat nafsiyah yaitu wujud ya, cuma satu. Kedua sifat
salabiyah. Ada 6. 5. 5 ya. Iya. Sesudah wujud apa? Kidam, bako, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan nah itu. Ini disebut sifat salabiyah Anwar ya. Sifat salbiyah itu sifat yang menolak semua lawan-lawan dari sifat ini. Misalnya kidam itu tidak ada awalnya. Kalau dikatakan Allah ada awalnya, tertolak oleh sifat kidam. Itu sifat salbiyah artinya. Yang menentang lawan sifat itulah salabiyah itu. Atau cek bahasa orang Cipulus mah menjadi sifatnya ku eueuhna. Kidam eueuh awalna. Bako eueuh tungtungna nya. Terus muhalafah eueuh sasaruaanana. Terus kiamu binafsi kan eueuh butuhna gitu karena tempat jeung kana nyieun gitu kan. Nah, terus wadaniata bilanganana gitu kan. Eueuhna. Kan Allah itu tidak ada 2, tidak ada apalagi 3 gitu. Apalagi lebih banyak. Kan satu-satunya. Jadi sebenarnya satunya Allah itu mah satunya itu bukan bilangan. Memang hakikat bandingan gitu. Soalnya kalau kita bilang 1, kan ada 2, ada 3, ada 4 gitu kan ada bandingan. Allah emang satu nanti bandingan. Jadi hanya bahasa satu aja gitu. Bahasanya memang sama gitu, tapi hakikatnya berbeda. Sehingga banyak para ustadz terutama di kita ya mengartikannya sebagai tunggal. Allah itu tunggal. Sebab satunya bukan bilangan. Kalau bilangan ada bandingan, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 tuh. Allah tidak demikian. Jadi harus benar-benar kita membersihkan ya zat Allah itu dari sifat-sifat yang tidak layak. Seperti dalam sholat Allahu Akbar. Kebanyakan orang kan mengartikan Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Mereka pikiran yang yang sederhana gitu. Jadi akbar itu besar kayak makhluk gitu. Nah itu kalau nggak ngaji ke sana larinya. Jadi sehingga mereka mengira Allah Maha Besar itu jadi sangat besar, jadi bentuk gitu kan. Wah itu kan udah parah itu. Padahal maksud besar itu adalah tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang membandinginya. Sangat mulia gitu, sangat agung. Allahu Akbar itu. Jadi nggak ada sarik, nggak ada bandingan. Jadi nunggal gitu kan. Kembali ke sana akhirnya kan ke wahdaniyah. Allahu Akbar tuh. Allah Maha Agung. Besar di situ maksudnya agung, mulia gitu. Nggak terjangkau oleh pikiran kita ya. Oleh hayalan gitu kan. Nah, jadi terjangkaunya oleh ilmu. Ya. Ilmu yang harus jadi keyakinan. Jadi ketika kita takbir itu kan yang ada itu ya kita dengan Allah aja ya. Malaikat aja kita abaikan. Ada kan malaikat itu menyaksikan gitu. Jadi kita dalam sholat itu usahakan fokusnya ini sedang dialog dengan Allah gitu kan ya. Walaupun kita nggak melihatnya kita yakin ada kok dia mendengar ya. Jangankan Allah, Nabi Muhammad sendiri kan kita baca assalamualaikum kita meyakini beliau itu mendengar di alam barzahnya gitu kan. Jadi nggak ada sekat karena jauh gitu ya. Memang di Madinah dengan Bandung kan jauh, tapi untuk doa itu nggak sampai sejauh itu gitu. Apalagi kan dalam hadis sebutkan ada malaikat yang selalu melaporkan, ya Rasulullah si anu baca sholawat ya tahu Nabi itu. Orang per orang yang baca sholawat kan dalam sholat banyak tuh. Nah itulah, jadi yakin kita itu Nabi mendengar, sehingga kita harus ta'zim, mengagungkan gitu ketika baca itu assalamualaikum. Karena kalau Allah tidak membuat Nabi, nggak akan menjadikan alam. Jadi pada dasarnya Allah itu karena mampu, Allah menciptakan makhluk yang sangat disayangi gitu kan. Tapi kalau makhluk itu ada sendirian, kasihan. Kan dibuatlah alam, jadi nggak kesepian gitu nih ya. Itu maksudnya. Bahasanya itu apa ya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya aku tidak menjadikan engkau Muhammad, maka aku tidak akan menjadikan seluruh alam. Jadi alam ini pelengkap sebenarnya untuk keberadaan kanjeng Nabi. Dan kita juga harus melalui Nabi dulu untuk mengenal Allah itu. Nggak bisa langsung gitu.
harus mengenal Nabi dulu, harus cinta Nabi dulu, harus mengikuti Nabi dulu, baru sampai kepada Allah. Kalau dilewat, wah kemana udah itu sesat gitu kan, sesat. Syukur bapak ge kanjeng Nabi teh ibarat kornea. Kita bisa melihat kan ada kornea. Nah itu Nabi itu di makhluk itu sebagai kornea makhluk untuk menembus kepada rahmat Allah. Nah jadi kidam ini sifat yang pertama dari 5 sifat salabiyah. Ya, salabiyah. Arti kidam itu tidak ada awalnya. Sebenarnya ini untuk dalil akli cukup satu. Misalnya kamu yakin Allah itu ada, yakin. Apa dalilnya? Adanya alam. Adanya alam menunjukkan adanya yang membuat. Kamu yakin Allah itu sifatnya kidam? Yakin. Tidak ada awalnya. Apa buktinya? Adanya alam. Jadi adanya alam itu untuk semua sifat bisa sebenarnya ini. Bisa. Cukup gitu. Tapi di sini ulama kan punya banyak argumen. Jadi kadang ada yang udah dikit gitu ya. Tapi untuk orang awam cukup. Satu itu juga bahwa Allah itu bersifat kidam dan apa adanya makhluk. Allah itu bersifat bakwa adanya makhluk gitu semua kan kembali pasti Allah yang menjadikannya gitu kan. Kan ada yang bertanya kenapa yang harus dihafakan itu yang harus diwajibkan itu sifatnya bukan asmaul husna gitu kan, bukan nama-nama yang baiknya. Ada yang bertanya begitu kan. Jawabannya begini. Pertama karena sifat yang 20 ini adalah sifat khusus. Sifat khusus Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang maha kuasa. Seandainya ada yang lain memiliki sifatnya berarti dia Tuhan, tapi kan gak ada. Nah makanya sifat khusus kan. Seperti Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Diujikan ku Nabi Ibrahim. Tuhanku bisa mematikan dan menghidupkan. Terus Fir'aun tening nyuruh pengawalna ngambil 2 tawanan nuh jadi bunuh, nuh jadi antep. Terus kami juga bisa menghidupkan yang mematikan gitu kan. Namrudnya, oh ya, dia Namrud. Fir'aun mah Nabi Musanya. Iya. Nabi Ibrahim teh senyumnya Namrudan. Nanti dangkal kira nanya. Tapi Nabi Ibrahim bijaksana kan. Jadi Nabi Ibrahim teh tapi pangeran kami mah bisa muncul ke mataharinya tibalah. Bermana? Matahari teh timur ya. Menenggelamkan atau surut di sebelah barat. Kamu bisa nggak? Tidak bisa itu tuh. Berarti lain Tuhan. Kita kan gampangnya logika nama. Tetapi walaupun tantangan Nabi Ibrahim itu ke Namrud, karena Allah memang Tuhan benernya gitu, bisa Allah mah nyangke di akhir. Jadi paling akhir itu gitu, tanda kiamat ya. Jadi matahari itu kan biasa dari timur ya ke baratnya, surup kan maghrib orang teh udah siap mau tidur, tiba-tiba keluar lagi Anwar naik deui ka timur deui gitu, jelema kan kaget tenar tidur terjadi wah gonjlong we tadinya teh gonjlong nepi ka tengah-tengah ya sampai di tengah sampai ke jam 1 deui balik di ke sana ya. Nah setelah itu kiamat, tapi yang menyaksikan itu yang nggak ada orang Islam, udah mati duluan orang Islam. Karena sebelum terjadinya matahari terbit dari sebelah barat itu ya, maksudnya tadi ya terbit itu nggak langsung dari sana nggak ya, biasa dari timur dulu, Anwar ya. Nanti timur dulu ke barat, udah surup, nah naik lagi. Udah itu udah pas di tengah, balik lagi ke sana, kan waktu luar biasa, you know, jelema tersoak gitu lah ya. Nah itu mah kalau matahari begitu, tobat udah ditutup. Jadi tobat itu ditutupnya tuh karena 2. Dina hadisna teh yakbalu lahu taubata abdin malam yugorgir. Pertama, Allah akan menerima tobat seorang sebelum sekarat. Lamun keur sakarat tobat geus ditolak gitu. Ya, makanya kita dalam salat kan robing firli selalu kita istighfar gitu. Walaupun di luar salat mungkin enggak ya, tapi di salat mah pasti aya kan. Nah, itu sebelum sekarat. Yang kedua yaitu ketika matahari sudah terbit dari barat itu udah enggak diterima lagi taubat. Cuma itu aja taubat. Jadi selama tidak demikian banyak kesempatan untuk bertaubat gitu kan. Banyak kan dosa gitu yang nggak terasa gitu kan. Banyaknya kayak orang sekarang kan banyak yang nggak ngaji. Cukup Islam ya. Dajak ngaji mah rarese. Ngaji iya terutama kan.
tauhid. Apa nu wajib kan? Tauhid, fikih, tajwid. Bapak fokus ke sini dulu ya, tauhid dulu. Kalian udah kuat nanti baru ke yang lainnya gitu. Karena harus satu-satu ngajinya. Ya. Kan kita menghargai pikiran orang ya sekarang ya. Ya, kalau semua sekaligus takutnya jenuh gitu kan. Ya. Yang kedua Al-Quran kan kalian udah baca bisa gitu. Ditolong kalau ada waktu kalian baca juga Al-Quran melancarkan. Kalau ada yang ngerti jangan sungkan nanya ke bapak ya. Nah, kalau aku lupa dicatat ini kenapa nih harus gitu. Jadi kita tetap komunikasi ilmu ya. Jadi nggak seperti ini aja nggak gitu. Paham Anwar? Ngaduk teh? Masa kerja? Enggak. Oh masih libur nah syukur. Jadi kidam itu artinya tidak ada awal, tidak ada permulaan. Kalau wujud mah kan artinya ada ya wujud. Wujudnya Allah mah wujud dati zatna. Kalau kita mah wujud dati nisbi. Nah, nisbat gitu. Nah, atau majaji bisa. Jadi kita tuh ada karena diadakan ya. Jadi anyar teh ya. Kemudian kidam. Nah, kidam mah tidak ada awalnya. Sehingga wajib diyakini kalau makhluk itu hadis ada awalnya. Tidak ada yang kidam makhluk mah tapi engke dina sifat bako, nah dina sifat bako mah aya makhluk anu kidam anu bako dibakokeun ku Allah gitu maksudnya. Kan dina sifat kidam mah enggak ada makhluk yang kidam. Enggak ada. Semua juga hadis. Tapi kalau nanti di sifat bako, sifat ketiga itu ada makhluk yang dikidamkan ku Allah gitu maksudnya. Diabadikan gitu. Di bako. Nya dina bako mah. Tapi kan beda bako ana paham? Oh, iya. Ya. Ari Allah mah bakoana memang hakiki. Ya, ari makhluk mah dibakokeun gitu. Ada 8 cenah anu moal hancur gitu kan. Pertama ruh kan. Jadi ketika kita meninggal kan itu keluar ruh teh dari jasad. Berarti ruh mah tetap hidup gitu kan. Ya. Disebut mati teh ieu perpisahan anak. Paham? Jeung nu mati teh ieu badan. Artinya apa? Nah kalau ini ruh sampai di akhirat nanti dalam barzah kan dihidupkan lagi jasadnya jasad baru itu bukan yang ini harus disesuaikan dengan keadaan di sana kan panas. Nah itu kan jadi yang suka beribadah di alam barzah itu nggak akan merasa panas kan ada pelindung amalnya itu. Tapi kalau yang nggak beriman nah di sana tersisa benar-benar walaupun mungkin fisiknya baru ya karena fisik yang lama udah hancur udah dimakan ulat. Allah maha kawasa mungkin mungkin ya memperbaiki yang sudah tapi kan analogikan paling apa dijian baru fisik nah gitu cuma sama dengan yang dulu gitu cuma kan kekuatannya beda di sana mungkin sudah ditanya masalah sholat oge 1000 tahun diperiksa misalnya zakat 1000 tahun lila pisan atuh. Tapi lamun amal alus mah karsa lila eta wungkul. Teman-teman orang kudu segera beramal. Keur di ditu sebenarnya. Gitu. 1000 tahun atuh. Hiji amal eta dipariksa. Tapi ieu privasi kita tuh. Enggak ada yang lain. Kita sendiri dengan malaikat. Enggak ada rasa malu dengan yang lain gitu kan. Dan dosa itu juga nggak dibukakan oleh Allah semua kan ada di dalam hadis disebutkan ya seseorang itu diinterogasi ke malaikat tanggal sekian minta hari anu kamu melakukan ini iya tanggal sekian iya ngoprot ke sana tein aduh makanya lo makanya ya makanya dosa nah guys diberes pertanyaan ya Allah nah hari itu tadi ditanyakan gitu. Walau disengaja ditutupi justru. Mete era teuing gitu kan. Bagus alam. Jadi dina keyakinan kita Ahlus Sunnah ya, Anwar ya. Allah itu kan Maha Pengampun. Misalnya sedunia ini yang berdosa itu Anwar ada 1000. Ya. Allah kan berjanji akan menyiksa orang yang berdosa jika meninggal tidak bertaubat. Dan taubatnya juga kan harus diterima ya. Bisa aja orang itu sebelum meninggal dia tobat tapi nggak terima kan sama aja gitu celaka nah, karena kan untuk tobat itu ada syarat-syarat gitu kan
Ari wah pokokna mah teu bener-bener orang baik mah nya. Cacak berusaha baik ge terjadi jaminan gitu kan. Ya maksudnya ulah jadi angkeuhan gitu. Da dina keyakinan Ahlus Sunnah mah nya urang nya asup surat teh murni karena rahmat Allah dan karena amal. Amal mah ciri. Beda jeung cek Mu'tazilah mah murni. Orang itu beramal baik wajib ke surga. Cek Mu'tazilah mah orang teu menang kitu. Ke surga itu karena rahmat Allah. Apa yang bisa menarik rahmat Allah dari diri kita? Itu yang harus kita cari, yaitu ini. Ilmu tentang ma'rifat. Yang bisa menarik teh. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan kan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidah telah menjadi saksi. Siapa? Allah sendiri. Annahu sesungguhnya la ilaha tiada ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi yang menjadi saksi, menjadi syahadah, yang menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah pertama siapa? Allah sendiri. Wal malaikatu, wal malaikat itu pakai alif lam berarti lil istigraqin. Wal malaikat itu dan seluruh malaikat menjadi saksi. Tidak Tuhan selain. Artinya kesaksian itu diterima oleh Allah. Jadi kesaksian diterima bahwa tidak Tuhan selain Allah itu pertama kesaksian Allah sendiri, kedua kesaksian para malaikat, yang ketiga apa? Wa ulul ilmi. Tuh. Dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi wajib punya ilmu teh. Sok ribet kieu anu penting mah ngaji we, bisa teh nama, teu diwajibkeun salah. Moal teh ngaji ari kudu teu bisa mah bener. Teu logis atuh. Kita ngaji tapi teu bisa ge teu naon salah. Justru kudu bisa. Dasa bodoh-bodoh jaman nu ngaji pasti aya nu nempel nya. Moal mungkin teu kaharti kabeh gitu lah. Eta pada bahan nempel teh mah eta memang urusan Allah nya. Loba saeutikna gitu. Tapi pasti bisa anu ngaji mah. Walaupun sedikit. Walau mungkin tidak bisa sama sekali. Orang tuh kadang berlepas tangan. Kan penting mah ngaji we. Ngerti teu datu wajib. Salah omong. Percuma tuh ngajinya. Eta ngerti mah kamu sekolah tapi teu ngerti. Percuma. Teu buang-buang waktu. Jika naik. Nah itu video dulu. Selengit video nih. Ditanya nih. Salapan jeung 8 sabaraha nih. 1000 ini. Bener-bener di sekolah eta makan. Kalau salah. 100 atuh. Oh. Paling gampang sih orangnya salapannya 8 aja. Udah sekolah. Kata bener ya. Ai bodoh teh nya. Teu mulia itu. Oke, dalam kan disebutkan bahwa di surat Alaq nya khalaqal insana min alaq. Allah tuh menjadikan manusia dari alaq. Alaqah teh nih, dari segumpal darah teh. Tina mani asalna nih. Terus alamal insana malam ya'lam. Memberi ilmu kepada manusia itu apa yang tidak dia ketahui. Nah justru orang itu melihat disebabkan ilmu. Ya, bangsa orang-orang kurang terpandang itu orang-orang berilmu. Jadi ilmu itu jadi sebab. Itu kemuliaan. Kan teu mungkin eta asalna cai mani kok tiba-tiba jadi mulia. Mun dianggap ku soranganna gitu teh kaharti. Mani itu kan termasuk benda yang geuleuhnya walaupun teu najisnya. Benda geuleuh tiba-tiba jadi mulia. Lamun urang ngamuliakeun kitu moal bisa jadi sorangan gitu maksudnya. Kan disebutkan bahwa Allah dikasih ilmu. Walaupun ilmunya sedikit-sedikit. Untuk ukuran manusia mah sedikit ya. Gitu. Walaupun untuk pribadi kita mah dikasih ilmu berapapun kita harus menganggapnya banyak gitu ya. Biar disyukuri gitu lah. Itu anuarnya jadi di samping kita kerja anuarkan mulai kerja kita juga menyisihkan waktu untuk memikirkan hal itulah gitu ya tentang keberadaan Allah gitu kan diulik pikir pagi dulu sempat gamang gitu nya kumaha gitu kan Allah teh aya tapi kan deket tapi kan belum keharti begitu ngaji iya keharti oh. Jadi kita enggak dituntut untuk membayangkan itu ya ke sana kemari. Tetapi kalau orang-orang Wahabi Anwar mereka itu enggak belajar ini ya. Jadi harus kabayang kemana nama Allah teh bertempat tuh kan. Jadi salah. Dari ilmuna lain iya. Teka harti teka bayangkeun teka gambar teka harti dipaksa main nama. Dipaksa Allah teh kudu ka gambar gitu. Sehingga kudu boga tempat tuh kan geus ngaco
ngaco ya. Jadi ke surga ke neraka itu dalam keyakinan kita, kalau ke surga karena rahmat Allah, kalau ke neraka karena keadilan Allah. Acek mata jalma ke surga karena amal baik, ke neraka karena amal buruk gitu. Nah, padahal si kita mah misalnya orang itu beramal baik tapi di akhir kemudian suul khotimah kan jadi jelek, untuk taubat deh ya udah celaka gitu kan. Sebaliknya enak orang beramal buruk di akhir kehidupan kalau Allah diberi taufik dan hidayah bisa taubat diterima deh kan jadi baik. Kita mah nggak akan tahu kan. Makanya kita tuh menurut aturan orang itu harus berilmu. Ilmu ini misalnya minimal kan hafal sifat-sifat Allah. Yang nggak berilmu pasti ke neraka. Terus gimana orang lain tetangga kita nggak berilmu? Sangakeun ka Allah eta orang teh nyahonya. Mesti secara ilmu mereka itu sepertinya mungkin orang nggak tahu kan. Nggak tahu, tidak tahu gitu. Tingkat gimana seperti apa ya. Walaupun kita nggak melihatnya ngaji, ulah ki itu mah terang ngaji, pasti ke neraka. Salah ulah gitu. Jadi kenapa kita meyakini bahwa tidak berilmu itu ke neraka? Untuk kita itu mah kita jangan sampai tidak berilmu gitu. Urusan orang lain mah lain kewajiban orang, urusan indung bapana itu. Kan wajib ngajar indung bapana asal nama orang tua. Paham ini? Karena sifat ilmu itu kan tinggi. Kadang kalau kita punya ilmu, kita melihat orang lain nggak punya ilmu, kita merasa mulia, orang lain rendah. Ah itu jadi setan akhirnya kan merasuk. Ulah. Mana kita makanya harus selalu siapa tahu mereka itu ku Allah dikasih sesuatu orang ke apalnya kan gitu kan kesarana bager ada bakat tuh bager tuh udah ada bakat masuk surga gitulah. Mungkin dari segi lain dia masuk surga gitu kan. Nah tapi kan dasar nama keyakinan tidak tahu selain Allah eta mah gampang semua juga bisa kan punya dalil atau enggak nya bisa wae meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah eta mah sifat orang Islam semua ya. Jadi orang udah pikiran batur gitu bising kayak orang terjebak ngerasa diri lebih mulia gitu. Jadi hancur amal orang kayak gitu teh ulah. Jadi kenapa orang harus berilmu? Kita gitu kan. Bukan orang lain kita. Tapi kalau kita tahu orang lain nggak tahu, dia ingin belajar, ajarkan gitu. Ya. Nah, tapi selebihnya mah sangakeun ka Allah we nya. Dan nu ka surga teh aya anu tanpa hisab ning. Ya, malah ahli patroh teh ya. Eta anu tidak memiliki syarat mukalaf kan eta langsung ke surga eta tanpa hisab. Paham Nonor? Tunduk. Iya, Pak. Ya udah segitu dulu ya. Ya. Terima kasih ya.